memenuhi tugas UTS Sejarah Gereja Umum. Nah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Gereja dan Kekaisaran Romawi. Nah, sejarah hubungan antara Gereja dan Kekaisaran Romawi merupakan perjalanan transformasi dari sebuah sekte kecil yang teraniaya hingga menjadi fondasi peradaban Barat. Nah, di sini yang pertama tentang masa awal konflik dan persekusi di abad pertama sampai awal abad yang keempat. Nah, yang pertama lahir di era Romawi. Kekaisaran lahir di Palestina saat wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Romawi. Yang kedua, alasan penganiayaan. Nah, umat Kristen sering dianggap sebagai ancaman politik karena menolak menyembah kaisar sebagai dewa atau kultus kaisar yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Nah, yang ketiga, penyebaran. Meskipun dilarang, ajaran ini menyebar cepat berkat infrastruktur jalan Romawi yang luas dan kesatuan politik kekaisaran. Nah, di bagian pembahasan yang kedua, masa transisi, pengakuan dan toleransi di abad 313 Masehi. Nah, di bagian yang pertama, Konstantinus Agung menjadi kaisar pertama yang memeluk Kristen. Yang kedua, Edict Milano di 313 Masehi, maklumat yang dikeluarkan oleh Konstantinus bersama Licinius untuk mengakhiri persekusi dan memberikan kebebasan beragam bagi umat Kristen. Nah, bagian yang ketiga, Konsili Nicea. Pada 325 Masehi, kaisar mulai terlibat di dalam urusan internal gereja untuk menyatukan dogma Kristiani, terutama mengenai ajaran Trinitas. Nah, di pembahasan yang ketiga tentang masa kejayaan agama resmi negara di 380 Masehi. Nah, di bagian yang pertama, Edict Tesalonika. Nah, Kaisar Theodosius yang pertama mengeluarkan dekret yang menjadikan kekristenan Nicea sebagai satu-satunya agama resmi Kekaisaran Romawi. Yang kedua, dampak. Nah, agama pagan tradisional mulai dilarang dan gereja mendapatkan kekuatan politik serta dukungan ekonomi yang sangat besar dari negara. Nah, di pembahasan yang keempat tentang peran pasca keruntuhan Romawi Barat pada 476 Masehi. Nah, setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh, Gereja Katolik Roma tetap bertahan sebagai lembaga tetap yang menyatukan Eropa, mendistribusikan bantuan sosial, dan menjaga stabilitas masyarakat di tengah invasi suku-suku barbar. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan hubungan antara gereja dan Kekaisaran Romawi dapat disimpulkan dalam 3 poin utama. Yang pertama, transformasi status. Nah, kekristenan bertransformasi dari agama minoritas yang dianiaya menjadi kekuatan agama dan politik dominan yang mendikte hukum kekaisaran. Yang kedua, simbiosis mutualisme. Nah, kekaisaran menggunakan agama sebagai alat pemersatu politik, sementara gereja memanfaatkan infrastruktur dan perlindungan negara untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Yang ketiga, tentang fondasi peradaban. Nah,
Meski kekaisaran secara politik runtuh pada 476 Masehi, Barat, struktur organisasi dan nilai-nilai gereja yang terbentuk di era Romawi terus menjadi pilar identitas dan budaya Eropa hingga berabad-abad kemudian.